Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Emi. Saat ini kami ingin mempresentasikan presentasi kami terkait dengan ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi politik yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Kemiskinan. Kelompok kami beranggotakan Adnan Ramadan, Jupiter Torek Habibi, Talita Fidegracia, saya sendiri, dan Arila Ayu Dinasti. Slide selanjutnya. Pertama, kami memiliki 3 masalah utama perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah kemiskinan ekstrim, yang dimana angka kemiskinan di Indonesia itu termasuk cukup tinggi. Yang kedua adalah pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia terbilang tinggi, serta kemampuan sumber daya manusianya pun kurang memadai. Dan yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja. Jumlah lapangan kerja di Indonesia kurang merata, dan rendahnya standar sumber daya manusia. Slide selanjutnya. Pertama, kami akan membahas tentang kemiskinan di Indonesia. Dari tabel yang sudah tersedia, kemiskinan di Indonesia termasuk ke dalam kategori yang cukup tinggi. Bisa dilihat dari angka presentasinya, yang mana dilihat dari 10 tahun terakhir, presentasi Indonesia di atas 10%, bahkan di tahun 2010 menyentuh angka 13%. Tapi, pada 3 tahun terakhir mengalami penurunan angka kemiskinan. Dan pada Maret 2020, angkanya naik kembali, menyentuh angka 9,78%, dan terus naik pada bulan September tahun 2020 dengan persentase 10,19% dengan jumlah penduduk miskin 27,55 juta. Di sini, untuk mengatasi kemiskinan, kami memiliki solusi yang kami sebut sebagai program kesejahteraan rakyat, yang terdiri dari 3 program. Yang pertama adalah pembangunan dan pengembangan SDM. Untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri, sebaiknya dilakukan pembangunan dan pengembangan SDM bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi generasi muda yang memang sudah layak untuk bekerja agar keterampilan mereka bertambah dan mereka juga mampu untuk mengasah kemampuan yang dimiliki. Kedua adalah pembangunan infrastruktur dan jaringan kerja. Agar kemiskinan berkurang, dibutuhkan juga pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan puskesmas atau klinik di daerah-daerah tertinggal, agar masyarakat di sana yang kurang mampu dapat mendapat akses kesehatan dengan lebih mudah. Kemudian, untuk memperluas jaringan kerja juga akan mengurangi tingkat kemiskinan, yang mana pemerintah dapat mengadakan event seperti job fair agar jaringan dan relasi lapangan kerja lebih luas dan mempermudah masyarakat untuk mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah program beasiswa pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu. Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting. Masyarakat yang kurang mampu biasanya akan memilih untuk tidak mengemban pendidikan dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk membiayai pendidikan tersebut dan cenderung memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Sehingga alangkah lebih baiknya diadakan program beasiswa agar masyarakat yang kurang mampu tersebut dapat merasakan pendidikan yang layak tanpa terbebani oleh biaya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jupiter. Nah, apa sih kira-kira alasan atau penyebabnya pengangguran yang ada di Indonesia? Jika kita merujuk pada tabel di atas, bisa terlihat bahwa pada tahun 2018 hingga 2020 terlihat angka pengangguran terbuka tertinggi berada di kategori umur 20 hingga 24. Nah, kenapa sih kira-kira penyebab yang pertama itu dikarenakan kurangnya kemampuan sumber daya manusia atau SDM dan rendahnya standar kualitas di Indonesia. Penyebab yang kedua adalah kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia karena kurangnya pembangunan infrastruktur. Sedangkan penyebab yang terakhir dan yang ketiga adalah dikarenakannya peristiwa pandemi COVID-19 yang menyebabkan jutaan orang Indonesia menjadi korban pemberhentian hak kerja atau PHK. Nah, kira-kira apa sih solusi yang bisa ditawarkan kepada pemerintah? Solusi yang pertama adalah membuka pelatihan gratis bagi masyarakat dan juga melaksanakan program prakerja. Solusi yang kedua adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja, di mana kualitas tenaga kerja ini bisa dibilang kurang
kurang bisa menjadi alasan banyaknya angka pengangguran di sebuah negara. Jenis pekerjaan ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas yang dimiliki para pencari kerja. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas mereka. Nah, latihan atau pengembangan profesionalisme tenaga kerja bisa menjadi jalan keluarnya. Selain itu, pendidikan yang merata juga sangat berpengaruh, baik pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal bisa didapat dari sekolah dan universitas, sedangkan pendidikan informal bisa didapat dari kursus atau pelatihan tertentu, sehingga tenaga kerja bisa menyesuaikan keterampilan atau bakat mereka dengan jenis pekerjaan yang diincar. Nah, itu solusi yang kedua. Untuk solusi yang ketiga adalah program peminjaman modal usaha kepada UMKM. Dan solusi yang terakhir atau yang keempat adalah memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja. Di Indonesia, kegiatan magang belum terlalu populer. Namun dibandingkan di masa lalu, bekerja magang sudah cukup banyak dilakukan pada beberapa perusahaan. Melalui proyek magang, calon tenaga kerja bisa lebih awal mempelajari dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan begitu, mereka pun bisa menambah dan mempelajari keahlian baru. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Arila. Apa aja sih kira-kira langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan? Yang pertama, meningkatkan persaingan dalam pasar. Jadi, ketika ada kompetisi dalam pasar, maka produk yang ada di pasar akan sangat bervariasi. Otomatis, produsen produk juga bertambah, karena ikut berkompetisi di pasar untuk menjual produk tersebut. Dan karena hal itu juga, banyaknya produsen dibutuhkan, dan juga lowongan pekerjaan. Dan yang kedua, ada membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini bisa menarik minat dari investor maupun investor asing guna menanamkan modal dan investasi di Indonesia, di mana hal tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan permasalahan pengangguran bisa diatasi. Dan yang ketiga ada menurunkan suku bunga acuan. Dengan diturunkannya suku bunga acuan, maka masyarakat akan lebih mudah dalam meminjam uang di bank untuk membuka usaha baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adnan. Kesimpulan yang kami dapat dari ketiga masalah yang telah dipaparkan, menurut kami pasar sangat berpengaruh terhadap tiga masalah tersebut. Dari yang kami ketahui dari Milton Friedman, menurut beliau, pemerintah sering menyebabkan kegagalan dalam pasar, karena pasar itu memiliki pengetahuan yang jauh lebih besar daripada pemerintah. Dan juga, menurut Friedrich von Hayek, intervensi dalam pemerintah dalam pasar membuat pasar itu rusak, membuat kompetisi di dalam pasar itu berantakan. Nah, ketiga masalah utama yang sebelumnya dipaparkan berkaitan dengan pasar dan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Jika kompetisi di pasar rusak, atau diintervensi oleh pemerintah, maka produsen atau pihak kompetitor hanya akan diisi oleh orang-orang yang memiliki koneksi dengan pemerintah. Hal tersebut membuat berkurangnya pilihan masyarakat terhadap produk yang terjadi di pasar. Karena kurangnya produk, hal tersebut juga sangat merugikan konsumen dan masyarakat sebagai konsumen. Nah, secara otomatis, produsen juga sedikit, hanya orang-orang yang dipilih oleh pemerintah. Maka dari itu, kami kurang setuju dengan adanya intervensi pemerintah dalam pasar. Kami lebih setuju pemerintah intervensinya dibatasi di dalam pasar, karena agar kompetisi di dalam pasar itu dapat berjalan dengan baik. Nah, karena kompetisi di pasar berjalan dengan baik, produk yang ditawarkan kepada konsumen masyarakat akan semakin bervariasi. Karena banyaknya produk yang tersedia di pasar, otomatis produsen juga semakin banyak. Karena banyaknya produsen, otomatis mereka membutuhkan karyawan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, secara tidak langsung, masalah lowongan pekerjaan juga ikut teratasi. Dan karena adanya lowongan pekerjaan, pengangguran juga ikut teratasi, dan secara tidak langsung lagi, kemiskinan di Indonesia juga teratasi. Nah, begitu kesimpulan kami yang kami dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.